Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada malam ini saya ingin berbagi informasi sedikit mengenai pembuatan akun pendataan tenaga non-ASN. Malam ini pemerintah pihak BKN sudah mengeluarkan ataupun sudah meresmikan pembuatan untuk akun pendataan non-ASN secara online. Kemarin pendataan secara manual yang kita lakukan, kita kasih berkas ke dinas masing-masing sesuai dengan unit kerja. Akan tetapi malam ini BKN sudah mengeluarkan ataupun sudah mengaktifkan situs pendataan pembuatan akun pendataan tenaga non-ASN secara online dan dilakukan secara mandiri oleh peserta masing-masing. Ini situsnya nanti saya taruh di deskripsi video mengenai alamat situs pembuatan akun untuk pendataan tenaga non-ASN. Saya lampirkan nanti linknya di deskripsi video. Ini untuk pembuatan akun, ini langsung pembuatan akun di sini. Di sini pembuatan akun. Yang pertama, langkah pertama kita masukkan nick dulu, seperti kita daftarkan PNS juga. Seperti kita buat akun pendaftaran PNS kemarin, yaitu kita ketikkan nick di sini. Nick setelah nicknya sesuai nick masing-masing yang ada di KTP. Yang kedua yaitu kita ketikkan nomor kartu keluarga. Yang selanjutnya nama kita. Yang selanjutnya tempat lahir. Ini tempat lahir minimal di kabupaten. Contohnya saya ketikkan tingkat kabupaten. Yang selanjutnya tanggal lahir sesuai KTP. Di sini tanggal lahir sesuai KTP. Yang selanjutnya nomor HP. Silakan ketik nomor HP. Dan sekian ini contoh. Selanjutnya ketikkan email masing-masing di sini. Lalu masukkan ini kode saya sudah ada di atas sesuai dengan kode di atas 3E3636A. Ini di sini nomor, adapun tanggal lahir, ketika tanggal lahir tinggal pilih tahun dulu. Pilih tahun. Ini contoh Ini sebagai contoh, maka nanti langsung klik lanjutkan. Langsung diklik lanjutkan. Ini saya karena saya tidak terdaftar sebagai tenaga non ASN, maka tidak saya lanjutkan. Ini sama seperti buku petunjuk yang ada yang sudah dibagikan. Ini kalau tidak mengerti nanti langsung lihat di buku petunjuk di sini. Ini di sini jelas yaitu yang pertama kita masukkan nomor induk KTP yang di sini, nomor induk KTP seperti yang kita jelaskan tadi. Selanjutnya nanti setelah kita ketikkan nomor ataupun nomor captcha ini, kode captcha, lalu kita klik lanjutkan. Setelah kita klik lanjutkan di sini, maka nanti akan muncul jika telah melengkapi semua isian, klik lanjutkan. Apabila data Anda sudah
didaftarkan instansi, maka akan tampil halaman langkah 2, lengkapi data sebagai berikut. Nanti kalau memang data kita sudah didaftarkan ataupun sudah ada data kita yang didaftarkan oleh instansi tempat kita honor sekarang, tempat kita bekerja sekarang, karena sebelum pembuatan akun ini dinas tempat kita bekerja sekarang sudah membuat ataupun sudah menginput data kita. Jadi pada saat kita membuat akun secara manual, secara mandiri, nanti data kita langsung terdeteksi sesuai dengan data yang dibuatkan oleh instansi tempat kita bekerja sekarang. Di sini sudah jelas dikatakan, yaitu jika telah melengkapi semua isian, klik lanjutkan, dan apabila data Anda sudah didaftarkan instansi, maka akan tampil halaman langkah 2. Langkah 2 ya ini, yang ini ya, langkah 2. Lengkapi data sebagai berikut. Ini. Nanti setelah kita klik lanjutkan, maka akan diarahkan ke halaman kedua. Kalau data kita tidak ada, misalnya data kita tidak ada, belum terdaftar ataupun tidak didaftarkan oleh instansi tempat kita bekerja sekarang, maka kita tidak akan diarahkan ataupun data kita tidak ditemukan. Data kita tidak ditemukan kalau kita tidak didaftarkan ataupun tidak terdaftar di database tempat kita bekerja sekarang. Nanti di sini kita lengkapi data, yaitu nik ini sudah terdaftar ataupun sudah kita buat tadi yang ini. Lalu kita buatkan password. Passwordnya yaitu 8 karakter yang terdiri huruf besar, huruf kecil, dan karakter ataupun ada simbol lainnya. Dan kita konfirmasi password, dan juga kita pilihkan pertanyaan dan jawaban, dan kita ketikkan juga kode subsaya yang kedua. Lalu kita pilihkan jenis kelamin, dan kita input ataupun kita upload KTP. KTP-nya minimal yaitu 200 KB ya, maksimal besar KTP yaitu 200 KB. Ini kita ambil halaman depan saja. Kalau KTP tinggal kita fotokan halaman depan, maksimalnya yaitu 200 KB. Dan kita masukkan file foto ya. Pas foto yang berwarna bukan hitam putih dan bukan warna merah. Pas fotonya yaitu warna biru. Pas foto warna biru. Dan setelah kita masukkan pas foto, kita upload pas foto, maka langsung kita klik lanjutkan lagi. Misalnya setelah kita daftarkan di sini, pembuatan akun pertama, tahap pertama, data kita misalnya kita belum terdaftar. Apabila data Anda belum didaftarkan pada aplikasi, maka akan tampil notifikasi Anda belum didaftarkan. Contohnya kita tidak didaftarkan di instansi tempat kita bekerja sekarang, maka kalau data tidak ditemukan, maka akan keluar nanti di sini Anda belum didaftarkan oleh admin instansi. Ini kalau data kita tidak ditemukan ataupun belum didaftarkan oleh instansi tempat kita bekerja sekarang. Ini langkah ini kalau misalnya data kita ditemukan. Tenaga non-ASN melanjutkan proses pembuatan akun dengan mengisi data-data sesuai kolom isian. Ya, setelah kita upload KTP dan pas foto, maka kita klik lanjutkan. Maka langsung diarahkan ke langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, maka langsung diarahkan ke langkah ketiga.
Langkah yang ketiga, untuk mengecek ulang data apakah sesuai data yang kita berikan dengan data yang sudah terdaftarkan di database yang diinput oleh instansi tempat kita bekerja sekarang. Ini sebelum kita lanjut untuk proses pembuatan akun, maka akan ada keluar sebuah informasi seperti ini. Kita cek dulu biodata kita, NIK kita apakah sesuai dan tidak. Nama harus sesuai dengan di KTP dan ijazah. Nama lengkap sesuai ijazah. Tempat lahir sesuai dengan KTP, tanggal lahir sesuai KTP, tempat lahir sesuai ijazah. Tempat lahir ya setingkat kabupaten. Dengan kita isikan tempat lahir di tingkat desa ataupun kecamatan. Taruhlah tempat tanggal lahir yaitu di tempat kabupaten ataupun kota kita tinggal sekarang ataupun kota sesuai dengan alamat kita. Contohnya kita lahir di kota Luk Sumawe. Di kota Luk Sumawe kan banyak kecamatan-kecamatan dan desa-desa. Kita isikan yaitu kota Luk Sumawe. Dan tanggal lahir begitu juga harus sesuai dengan yang ada di ijazah, email, dan nomor HP. Kalau memang ini data kita sudah sesuai semua, tidak ada yang salah, maka kita bisa lanjutkan itu proses pembuatan akun. Langsung kita klik yaitu proses pembuatan akun. Setelah kita klik proses pembuatan akun, maka akan ada notifikasi yakin ataupun tidak. Ini konfirmasi apakah data yang Anda isi sudah sesuai, cek kembali jika Anda belum yakin. Kalau ya yakin, berarti kalau tidak maka akan mengulang kembali. Tapi kalau kita klik ya, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu kita sudah selesai pembuatan akun. Sudah sesuai tahap pembuatan akun. Selanjutnya kalau kita sudah membuat akun, kita langsung login kembali ataupun bisa juga kita cetak kartu pembuatan akun seperti kita buat daftar PNS kemarin juga. Ini kartu hanya pembuatan akun. Tetapi kita perlu login kembali. Login kembali kita langsung klik di sini di atas login. Kalau kita sudah ada akunnya. Kalau kita sudah ada akun, langsung kita klik yaitu pembuatan itu login. Kita klik NIK, kita isikan NIK yang sudah kita daftarkan tadi dan kita masukkan password yang sudah kita atur password tadi. Lalu kita klik masuk, maka akan muncul halaman seperti ini, seperti gambar yang ini. Ini halaman untuk yang K2. Ini tampilan untuk data K2. Sedangkan untuk pegawai non-ASN maka akan langsung muncul halaman unggah dokumen pendukung seperti berikut. Ini kalau tampilan untuk K2 seperti ini tampilannya. Tetapi kalau kita honorer ataupun non ASN honorer, maka tampilannya seperti ini yaitu ijazah terakhir. Maka diminta kita untuk mengunggah ijazah terakhir, langsung kita klik unggah di sini. Tapi sudah kita siapkan ijazah kita dalam bentuk PDF. Maksimal itu yaitu 100 MB. Ijazah kita harus kita siapkan dulu ke dalam bentuk PDF di dalam komputer. Lalu kita unggah, itu maksimal ijazah itu minimal 100 KB dan maksimal 1 MB. Tenaga non-ASN melakukan unggahan dokumen. Jenis dokumen yang diunggah adalah ijazah terakhir. Lalu kita klik unggah. Setelah Anda berhasil melakukan unggah, maka akan muncul notifikasi informasi sebagai berikut. Ini kalau memang sudah berhasil yaitu unggah ijazah berhasil. Tenaga non-ASN dapat melihat dokumen ijazah yang telah diunggah. Kalau kita memang ragu-ragu bisa, kalau sudah kita unggah, sudah kita upload,
Nanti bisa dilihat kembali yaitu dengan klik lihat. Ini begini. Nanti data kita isikan data di sini. Nama input ini nama kita. Tanggal lahir sudah sesuai, nanti kita pilih yaitu kabupaten, tempat kita domisili, status perkawinan, alamat dan agama. Ini data ini secara otomatis terisi sendiri, hanya yang kita pilihkan yaitu kabupaten, status perkawinan, alamat domisili dan agama. Yang ini memang nanti terdeteksi sendiri karena data kita sebelumnya sudah diinput ataupun sudah dimasukkan oleh tempat instansi kita bekerja sekarang. Lanjut yaitu ini mengenai gelar depan ijazah seperti biasa. Begini cara mendaftar ataupun cara membuat akun untuk pendataan non ASN. Kalau memang nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung lihat di sini, bisa juga ataupun di komen di bawah. Kalau memang ada pertanyaan di sini di alamat ini ada juga pertanyaan pendataan non ASN. Contohnya kita ada masalah pada unggahan dokumen. Dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan perlengkapan data? Yaitu SK kontrak kerja, bukti pembayaran honorium Anda yang dibayarkan melalui APBD untuk instansi daerah ataupun APBN untuk instansi pusat. Ijazah pendidikan terakhir yang Anda miliki. Ini berarti jelas dijelaskan di sini, yaitu ini yang didata, ini yang mendata yaitu bapak-bapak ibu yang memang digaji dari APBN ataupun dari anggaran APBD. Ini yang wajib membuat, yang harus membuat ataupun yang melakukan pendataan yaitu yang dibayarkan dari anggaran APBN dan dari APBD. Yang lainnya contohnya dari pihak ketiga ataupun dari biaya belanja daerah ataupun belanja barang dan jasa, yaitu tidak dianjurkan untuk membuat akun, hanya yang dibayarkan yang melalui APBN ataupun yang dari APBD. Ini ada pertanyaan contohnya, apakah boleh memperbaiki data jika tidak sesuai dengan data yang terdapat pada aplikasi? Tenaga K2 dan pegawai non-ASN dapat melakukan penambahan riwayat kerja lampau ataupun melengkapi data lainnya yang diinput oleh admin instansi. Selama data belum dilakukan finalisasi oleh admin instansi, maka data lampau dapat diperbaiki oleh masing-masing tenaga K2 dan pegawai non-ASN. Ini bagaimana jika data yang telah saya ubah ternyata masih terdapat kesalahan? Selama data kita belum kita selesaikan pendaftaran, yaitu tetap masih bisa kita perbaiki. Di sini nanti kalau memang Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti bisa dikomen di bawah ini ataupun langsung bisa berpedoman kepada tempat. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang memang sering ditanyakan, sudah disiapkan oleh sistem. Memang sudah disiapkan oleh sistem kalau memang ada kendala-kendala saat pembuatan akun ataupun saat menginput data-data tenaga non-ASN dan K2. Beginilah hanya sekilas cara pembuatan akun pendataan tenaga non-ASN. Kalau memang ada pertanyaan langsung di komen di bawah ini, langsung bisa di komen di bawah ini. Kalau memang ada membutuhkan bantuan untuk mendaftarkan ataupun untuk membuat akun, saya siap untuk membantu rekan-rekan untuk dalam membuat akun pendataan tenaga non ASN secara gratis ya.
bisa langsung di komen di bawah ini. Nanti akan saya balas secepat mungkin. Oke, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.